selamat siang semuanya. Balik lagi bersama aku Risma Nisa. Kali ini aku kedatangan Head Kreatif dan Marketing dari ramennya, yaitu Mas Fonda. Halo. Boleh ceritain sedikit tentang jabatan di ramennya seperti apa? Oke, Mbak Risma, thank you buat kesempatannya. Ya. Saat ini saya ngurusin di ramennya sebagai Head Kreatif dan Marketingnya di sana. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Kita langsung aja ya, boleh. Nggak usah basa-basi. Durasi soalnya ya. Siap, silakan. Untuk Mas Fonda sendiri, apa sih yang membuat Mas Fonda tuh tertarik buka bisnis di Cikarang, lebih tepatnya sih di Polax Mall ini? Ya, sebenarnya kan Cikarang itu memang wilayah perindustrian ya, bener gak? Artinya juga banyak orang-orang yang pekerja keras lah. Dan artinya butuh market baru di situ. Banyak kan kita memang bukanya di daerah barat, utara, mall-mall dan sebagainya. Saya pikir kenapa kita akhirnya memutuskan untuk buka di sini, ada wilayah baru yang kita bisa coba targetkan sih. Karena pasti butuh tempat hiburan. Ya, betul. Karena mereka sibuk nih kerja kan, pabrik apa, dan butuh satu tempat yang lebih apa ya, bisa kumpul keluarga. Jadi itu salah satu alasan kami juga kenapa kami memutuskan untuk membuka di Mall Polax Cikarang. Oke. Ya. Kalau cabang sendiri ini cabang keberapa sih, Mas? 112. 112. 112. Okay. Sobat Urban Jabar 112. 112, thank you. Untuk Cikarang sendiri selain di Polax Mall apa ada? Saat yang ini lain? Cikarang memang ya kita memang fokus di sini ya, di Polax ya. Oke. Bekasi ya kita ada Bekasi beberapa ada. Di Bekasi. Berarti daerah Cikarang ini satu-satunya di Polax Mall? Polax Mall. Oke. Lipo Mall Cikarang. Lipo Mall Cikarang. Lipo Mall ya. ada. Betul. Berarti di tengah-tengah juga ya? Iya, betul. Sorry. Jadi sobat warga Cikarang yang mau dekat ke Polax Mall aja. Betul. Oke. Apakah ada faktor pribadi atau pengalaman sebelumnya yang mendorong Mas Fonda untuk membuka toko di Polax Mall? Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya wilayah Cikarang kan industri ya. Harapannya adalah dengan adanya kita membuka satu tempat F&B, karena kan susah ya, cari tempat yang makan yang enak untuk keluarga itu nggak gampang. Nyaman juga. Bener ya. Kan? Artinya bukan cuma orang tuanya aja yang makan, tapi anak-anaknya juga harus makan, bisa bareng. Saya pikir salah satu pilihan yang baik ya, kita bisa memutuskan untuk buka di sini. Karena secara tempat juga cukup strategis. Saya pikir harapan ke depannya bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak. Gitu sih. Rencana jangka panjang Mas Fonda untuk pengembangan bisnis di sini, dan apakah ada potensi untuk ekspansi lebih lanjut di mall ini? Ya, pastinya kita akan lihat dalam 3 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan apa yang kita bisa kembangkan ya. Secara produk kan kita juga nggak hanya cuma ramen, sebenarnya kita juga punya sushi dan sebagainya. Jadi kita bisa kembangkan ke arah sana. Seperti yang kita tahu, F&B sendiri kan memang cepat sekali. Kita perlu strategi-strategi yang baru, menu-menu yang baru, brand-brand yang baru. Nggak cuma ramen mungkin, ke depannya mungkin ada sushi atau apa segalanya. Yang sesuai dengan market Cikarang ya pastinya ya. Itu sih. Kalau kelebihan menu dari ramennya dengan ramen-ramen yang lainnya itu apa? Pastinya harga kita terjangkau. Halal, enak, sehingga market kita juga bisa lebih luas. Ya, harga kami sangat terjangkau. Mulai dari 28.000, mereka bisa sudah menikmati semangkuk ramen dan juga tempat yang menarik lah ibaratnya. Jadi cocok untuk keluarga dan sebagainya. Tapi memang dibikin porsinya tuh banyak ya. Karena jujur aku makan sendiri aja tuh nggak habis gitu. Oh iya. Iya, karena itu banyak banget. Kita ada 2 porsi sih sebenarnya. Ada yang king size sama yang biasa. Memang kita udah research juga sebenarnya. Mungkin karena karismanya lebih menjaga ini loh. Menjaga badan kali ya. Kalau porsi sih memang kita sudah sesuaikan dengan apa ya? Selera orang Indo lah. Porsinya kita dari research juga ya kan. Kalau mie 1 kurang, 2 kekenyangan gitu ya. Betul. Makanya bisa coba yang king size. Itu lebih 1,5 porsi. Kalau yang lapar bisa ke sana tuh, pilih yang king size. Ya. Dan tadi aku juga baru tahu, ternyata di ramennya itu ada 2 pilihan mie-nya. Betul. Kenapa seperti itu? Kalau pilihan itu ada yang kuah sama yang kering. Biasanya kalau yang lurus itu khusus untuk yang kuah biasanya. Karena yang kering itu biasanya perlu tekstur yang lebih keriting supaya lebih kenyal ya. Lebih ke sana sih perbedaannya seperti itu. Terus awal mula berdirinya ramennya dan inspirasinya itu dari mana sih? Ya,
sebenarnya owner kita Bapak Jansen Salim ini pertama kali membuka terinspirasi pada saat ya beliau pergi mungkinnya ke Jepang, dia lihat karena beliau juga pecinta ramen dan beliau berpikir bahwa gimana kalau kita buka satu brand yang bisa juga membawa Indonesia, nama Indonesia lebih baik. Ya kan, jadi kalau Risma sadar ramen ini sendiri memang walaupun dari ke Jepang, tapi rasa-rasanya juga Indonesia nih. Otentik ya? Otentik kan, ada sambal bawangnya, ada sambal matanya, jadi memang membawa juga rasa Indonesia di sana. Dan mimpi kita, visi kita juga membawa supaya brand ini bisa dikenal di luar Indonesia, lebih ke sana sih. Karena saya percaya ada sesuatu yang baik sih dari Indonesia. Kita nggak cuma dikenal sebagai macet, ya kan, hal-hal yang buruk, tapi banjir, gitu sesuatu yang baik harus muncul dari Indonesia. Itu sih visinya lebih ke sana. Berarti ada kesempatan untuk Ramennya go internasional? Oh iya pasti. Karena saat ini dengan kita ada 112 cabang, artinya ada pekerja kita sendiri kurang lebih ada sekitar 3.000. Artinya kalau kita ngomong tentang 3.000 karyawan, artinya ada 3.000 keluarga yang sedang bergantung juga nih. Benar kan? Betul. Dengan kita coba expand lebih banyak, kita akan membuka lapangan-lapangan kerja lebih banyak. Lebih ke sana. Jadi ya nggak cuma jualan ramen, semoga kita juga bisa membantu taraf kehidupan yang lain sekitar kita. Khususnya juga daerah Cikarang, benar kan? Betul. Daerah perindustrian ini, kita bisa buka lapangan pekerjaan. Ya. Oke, terakhir nih Sobat Urban, harapan Ramennya di Polax Mall Cikarang ini? Iya, harapannya bisa dicintain produknya, bukan cuma disukain ya, tapi dicintain. Kalau suka kan ngomongin produknya, tapi brandnya juga semakin dicintain. Karena kami ingin menawarkan sesuatu yang berbeda aja. Nggak cuma terjangkau, halal, murah, enak, tapi juga produknya bisa apa ya? Bisa jadi tempat kumpul keluarga juga nih. Ya kan, bukan hanya penat. Pasangan ya. Iya, betul. Keluarga family time. Setelah mereka bekerja, mereka bisa melepas penat, bisa datang ke Polax Mall Cikarang untuk makan bareng, tempatnya enak, makanannya enak, dan pasti menimbulkan kesan-kesan yang enak juga setelah di situ. Itu sih harapannya. Boleh Mas Fonda ajak keluarga Cikarang untuk datang ke Polax Mall, tepatnya ke Ramennya? Boleh nih. Thank you udah menyaksikan Risma dan saya. Semoga dengan bukanya ramennya di Polax Mall Cikarang bisa membawa kebahagiaan kali ya untuk semua keluarga. Tetap semangat, tetap semangat. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Fonda, terima kasih atas waktunya. Thank you banget Risma, thank you. Oke, terima kasih untuk Sobat Urban Jabar telah menyaksikan podcast ini. Kita tutup dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.